Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Dalam memilih calon presiden dan wakil presiden, maka kita harus mendengar apa kata Pak Soekarno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Artinya apa? Kita harus melihat rekam jejak dari capres dan cawapres. Kalau rekam jejaknya baik, rekam kerjanya bagus, prestasinya bagus, baru kita pilih. Tetapi kalau rekam jejaknya jahat, pernah menjahati orang lain, pernah memenjarakan orang lain, pernah menculik dan membunuh orang lain, ya jangan dipilih. Anies Baswedan dan Prabowo sudah jelas lah. Punya rekam jejak jahat, pernah menjahati Ahok, sampai memenjarakan Ahok dengan fitnah Al-Maidah. Bahkan Prabowo lebih parah. Dia merupakan pelakor pelanggar HAM tahun 1998 yang telah menculik, bahkan membunuh para mahasiswa, para aktivis yang sedang melakukan demokrasi menentang Orde Baru. Ribuan relawan bayaran yang hadir dalam acara apel siaga Nasdem memilih bubar dan meninggalkan Gelora Bung Karno, padahal Anies Baswedan belum memulai pidatonya. Lucu rasanya melihat gelagat kepanikan Nasdem yang semakin hari makin ditinggalkan oleh pendukungnya semenjak mengusung Anies Baswedan. Tidak hanya itu, ribuan massa bayaran ini meninggalkan lapangan setelah panitia membagikan nasi bungkus dan sejumlah uang saku sebagai upah karena telah hadir meramaikan acara tersebut. Sayangnya bukannya menunggu acara sampai selesai, para relawan bayaran justru memilih untuk bubar dan meninggalkan acara. Pengamat politik menilai, ini bukti nyata bahwa masyarakat jenuh dan tidak ingin mendengar apapun pidato yang disampaikan Anies. Karena mereka tahu bahwa apa yang disampaikan oleh capres koalisi perubahan tersebut hanya sekedar janji dan akan menjadi angin lalu. Dari sini bisa kita lihat bahwa moral masyarakat benar-benar dirusak oleh ulah koalisi perubahan yang terlalu memaksakan kehendak untuk mendapatkan atensi ataupun perhatian dari masyarakat. Segala cara jahat dilakukan demi memenuhi nafsu Anies Baswedan untuk berkuasa. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Anies Baswedan adalah salah seorang pemimpin yang sangat berambisi untuk jadi presiden. Namun saya ketika menjadi gubernur DKI, kerjanya nggak benar, kerjanya nggak becus. Hampir semua program-program Anies Baswedan itu amburadul. Program-program hebat seperti OKOC, DP 0%, Zero Run Off, semuanya itu amburadul, jauh dari target, sangat jauh dari target. Dia mencoba memanipulasi prestasinya dengan melakukan Formula E dan Jakarta International Stadium. Tetapi tetap saja rakyat tidak bodoh. Rakyat tahu, jangankan jadi presiden, jadi gubernur DKI aja Anies Baswedan gak becus. Dan sekarang dia sudah kena hukumannya. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Rakyat sudah muak dengan Anies Baswedan. Ngomongnya setinggi langit, tetapi kerjanya nol besar. Formula E pun kalau Jokowi nggak turun, nggak akan jadi. Jakarta International Stadium
Kalau Jokowi nggak turun nggak akan jadi. Uang rakyat dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat buat rakyat. Omongannya setinggi langit, tapi tidak ada yang terbukti. Cuma bacot doang. Wajar sekarang rakyat berbondong-bondong meninggalkan Anies Baswedan karena muak dengan semua omongannya. Saudara Rizal Ramli, Saudara Rocky Gerung. Kebencian kelompok ini ke Pak Jokowi memang sulit untuk mereka sembunyikan. Kebencian kelompok yang berasal dari kekalahan Pilpres 2014, 2019 seperti Rocky Gerung, Fadly John, atau bahkan Prabowo sekalipun sulit mereka pendam. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Itu bajingan yang tolol. Itu bajingan yang tolol. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Tim gila, Rocky Gerung, hina Presiden Jokowi, bajingan tolol dan pengecut, dan Rocky Gerung berjanji akan membuat rusuh Indonesia pada 10 Agustus mendatang. Bahayanya politik dua kaki Prabowo harus kita antisipasi dan kita waspadai. Kalau dulu waktu 2019 Prabowo di luar pemerintahan, sekarang Prabowo di dalam pemerintahan. Di satu sisi Prabowo memuji-muji Pak Jokowi dengan harapan ada sebahagian pendukung Jokowi yang mendukung Prabowo, dan kalau bisa Pak Jokowi pun dukung Prabowo. Tetapi di kaki yang lain, di sisi yang lain, para pembenci Jokowi ini rata-rata adalah pendukung Prabowo. Ya seperti salah satu contohnya adalah Rocky Gerung. Rocky Gerung itu adalah orangnya Prabowo. Oleh karena itu, kepada rakyat Indonesia, waspada. Prabowo itu sudah 2 kali kalah oleh Jokowi. Dia akan menghalalkan segala cara untuk menang di 2024. Dia menyerang dari dalam dan dia pun menyerang dari luar. Waspadalah. Dengan kejadian adanya penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung pada Pak Jokowi dengan menyebutkan bahwa Jokowi adalah bajingan tolol. Mudah-mudahan rakyat Indonesia semakin sadar, semakin cerdas bahwa Prabowo tidak layak untuk dipilih jadi presiden. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang baik akan dimuliakan. Orang yang baik harus kita pilih. Orang yang jahat akan dinistakan. Orang yang jahat jangan dipilih. Kalau kita memilih pemimpin yang baik, kebaikannya akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang jahat, maka kejahatannya akan kita rasakan. Cerdaslah wahai bangsaku. Dalam pemerintahan namanya Jokowi, seseorang yang dicap longa-pelongo, seseorang yang dicap tidak pintar, dengan badan yang sangat kurus, yang pada saat mau maju Pilgub DKI
Beliau punya seragam Satgas dengan difoto dan saya diskusi dengan beliau, Pak, dari seluruh foto yang Bapak suka ketika kampanye, ketika menjadi wali kota, hari itu gubernur, sampai Bapak jadi presiden, foto mana yang paling disuka? Saya paling suka foto saya pakai baju Satgas itu, katanya. Saya rasakan Bapak Ibu, dalam kultur kami sebagai orang Jawa, orang Solo, begitu melihat, silahkan hina saya habis-habisan, silahkan kamu caci maki saya bisa-bisa, tapi langkah saya tidak akan pernah berhenti untuk memajukan negeri ini. Pesan dari beliau yang luar biasa. Dan dengan segala keterbatasan beliau, dengan stempel PKI pada saat itu, hingga dia harus kalah dalam beberapa tempat kontestasi, ada kata menyerah. Bahkan di daerah yang kalah, cinta beliau diberikan habis-habisan pada daerah yang kalah. Saya belajar Bapak Ibu, beranian untuk menunjukkan bahwa Indonesia mesti berdaulat dalam bidang politik, dia tunjukkan wabil khusus dalam politik ekonomi. Semua boleh teriak keras, semua boleh lantang berbicara, tapi itu mulut, pemikiran hati dan keputusan. Karena jatuh dahului peristiwa 65, 66 jadi pergeseran pergantian kekuasaan dengan super senang. 7 undang-undang penanaman modal asing lahir. Kurang lebih 68-69 Freeport berdiri, dan tidak ada satupun di antara para pemimpin mampu untuk mengambil alih kecuali Jokowi. Seseorang yang tidak pernah berteriak, seseorang yang sangat jarang menunjukkan aura wajah kemarahan, jarang. Tapi dia memutuskan dengan pikiran yang jernih dan muka tersenyum, diambil secara keseluruhan. Bapak Ibu, itulah nyali sesungguhnya. Itulah nyali sesungguhnya. Bukan wajah garang dengan intonasi yang tinggi, bukan sama sekali. Ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Pendukung Anies adalah pendukung Prabowo. Pendukung Prabowo adalah pendukung Anies. Anies itu anak emasnya Prabowo. Makanya Anies kepala hukum. Karena hukum sudah dipegang oleh Prabowo. Seorang calon presiden seharusnya jangan menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Tapi Anies Baswedan dan Prabowo sudah terbiasa menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan. Anies Baswedan dengan visi misi perubahannya jelas tidak akan melanjutkan kerja Jokowi. Dia akan merubah semuanya semau dia. Seperti di Jakarta, gubernur sebelumnya mengadakan normalisasi sungai. Dia malah melakukan naturalisasi sungai, yang pada akhirnya gagal. Di gubernur sebelumnya, untuk masalah perumahan untuk orang miskin, melakukan yang namanya rumah susun, rusunawa. Tapi dia, Anies Baswedan, dengan belagunya, dengan sombongnya, melakukan sebuah program rumah DP 0%, yang pada akhirnya gagal juga. Jadi Anies Baswedan ini cenderung gagal, dan gagal. Ngurus DKI aja nggak becus, apalagi ngurus negara. Uang rakyat dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang bukan untuk kepentingan rakyat. Anies Baswedan cenderung bertolak belakang dengan Pak Jokowi, dan dia selalu mempersalahkan semua kerja Jokowi, menjelek-jelekan kerja Jokowi, padahal dia sendiri tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Pak Jokowi. Tapi itulah yang namanya ambisi, sudah nyampe ubun-ubun, ngomongnya tinggi, tetapi
Tong kosong nyaring bunyinya. Hanya omong kosong, tidak ada buktinya. Sementara Prabowo belum pernah jadi apapun. Jadi wali kota belum pernah. Jadi gubernur belum pernah. Jadi wakil rakyat belum pernah. Ya cuman sekarang jadi Menhan. Ternyata setelah dites oleh Pak Jokowi, nggak becus. Jadi Menhan juga. Food estate yang dikomandoi oleh Prabowo menghabiskan 1,5 triliun gagal. Pak Jokowi disuruh beli pesawat baru tercanggih, malah beli pesawat rongsokan. Udahlah, gagal pokoknya. Selama Prabowo memimpin, harkat martabat presiden terancam. Jadi ya Prabowo ini nggak becus jadi Menhan. Kalau jadi Menhan nggak becus, bagaimana mau jadi presiden? Kan sekarang udah banyak dugaan-dugaan korupsi dari Kementerian Pertahanan yang dikomandoi oleh Prabowo. Nauzubillah. Apakah Anies Baswedan kalau jadi presiden sanggup kerja seperti Pak Jokowi? Dengan melihat rekam jejak, jelas tidak akan sanggup. Apakah Prabowo akan sanggup meneruskan kerja Jokowi? Atau mampu berbuat seperti Pak Jokowi? Jawabannya jelas, nggak akan sanggup. Pak Jokowi sudah memilih calon penerusnya Ganjar Pranowo dengan memberi simbol bahwa baju kemenangan adalah hitam putih. Garis-garis hitam putih. Artinya hitam itu adalah Jokowi karena berambut hitam. Putih itu adalah Ganjar karena berambut Ganjar. Garis lurus, perjuangan lurus. Berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan akan mati-matian berjuang untuk rakyat. Itulah makna dari kemeja garis lurus. Jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI Pak, saya pertaruhkan nyawa di TNI, saya lebih TNI dari banyak TNI. Kan kena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Saya. Memangnya kamu siapa? Prabowo orang yang paling banyak bunuh orang sipil. Dia orang yang pernah kerja paling dekat dengan Intel Amerika, dengan Pentagon Amerika. Dia yang pernah bicara tentang jadi diktator fasis. Di satu kabupaten Blora tempat saya itu saja ditemukan 5.000 korban, sekitar 10% dari penduduk yang dibunuh. Itu baru satu kabupaten. Kalau menurut pers barat,
500 sampai 1 juta orang. Prabowo ini seorang menantu dari Soeharto, presiden. Dan dia boleh dikata adalah orang berusia termuda yang sampai kepada pangkat jenderal di dalam sejarah Indonesia, orang yang paling cepat. Dan memang karir dia panjang di Special Force ya, baik itu operasi-operasi di Timur Timur, operasi-operasi di Irian, operasi di Aceh. Tapi memang jejaknya memang cukup berdarah ya, dari operasi-operasi itu cukup keras di berbagai tempat. Dia berhak dendam pada Soeharto. Zaman Soeharto saya diperiksa belasan kali, di penjara, tidak berani gampar saya. Takut. Di penjara, dituntut oleh kepolisian markas besar polisi 2 kali. Katanya saya berbuat makar, tuntutan hukuman mati. Jenderalnya Soeharto pernah ngomong disuruh membunuh Permadi. Dua-duanya sudah meninggal, saya bisa melupakan. Saya tahu Soeharto membunuh 3 juta rakyat, bukan 2 juta, Adian. 3 juta, ini kata Sarwoedi pada saya. Dengan melihat rekam jejak, rekam jahat dari Prabowo, jelas sangat mengerikan. Andaikan dia jadi presiden Indonesia. Karena dia punya sifat atau gaya kepemimpinan seperti Soeharto, yaitu diktator fasis, menggunakan kekuatan militer dalam berkuasa, dan menjadikan rakyat itu sebagai budak yang harus taat dan patuh. Kalau memberontak, ya taruhannya nyawa. Itulah diktator fasis. Tidak ada demokrasi, tidak ada nasionalisme, tidak ada freedom atau kebebasan. Kita hidup seperti di zaman perbudakan. Yang kaya ya orang-orang yang dekat dengan rejim. Rakyat itu cuma sebagai budak yang harus patuh. Tidak patuh, besoknya tinggal nama. Saya yakin rakyat Indonesia sudah cerdas, tahu siapa Prabowo. Dia adalah dalang penculikan para aktivis tahun 1998, 13 orang. Entah di mana sekarang, apakah masih hidup atau mati. Yang jelas, sampai sekarang 13 orang, tidak jelas rimbanya. Prabowo pun diam sampai sekarang. Sebelum berkuasa saja, Prabowo sudah bersikap diktator fasis. Apalagi kalau sudah berkuasa, diktator fasisnya akan menjadi-jadi. Sebelum berkuasa saja, Prabowo sudah sukses membicarakan Ahok dengan fitnah Al-Maidah. Bahkan sekarang menghina Pak Jokowi lewat mulutnya Rocky Gerung. Teriak-teriak kudeta, teriak-teriak Jokowi nggak becus kerja. Belum berkuasa aja sudah kelihatan jahatnya. Apalagi sudah berkuasa. Nauzubillah, mudah-mudahan rakyat cerdas. GoFood, Ganjar Mahfud. Itulah pasangan capres dan cawapres yang paling ideal untuk dijadikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia dan keinginan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tak mungkin calon tersangka korupsi jadi presiden. Sangat tak mungkin mantan pelanggar HAM berat jadi presiden. Jelas itu tak mungkin. Jangan kau buat jadi mungkin. Atau kehancuran negara itukah yang kau ingin? Atau kehancuran negara itukah yang kau ingin? Sangat tak mungkin calon tersangka korupsi jadi presiden. Sangat tak mungkin mantan pelanggar HAM berat jadi presiden. Jelas itu tak mungkin. Jangan kau buat jadi mungkin. Atau kehancuran negara itukah yang kau ingin?
atau kehancuran negara itukah yang kau ingin? Ganjar Sidi, Ganjar Kabe, Jokowi tetap di hati, Ganjar dinanti. Ganjar Sidi, Ganjar Kabe, Jokowi tetap di hati, Ganjar dinanti. Ganjar Sidi, Ganjar Kabe, Jokowi tetap di hati, Ganjar dinanti.